Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 17 April 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang mengatakan, bangunan yang dibangun oleh tangan kananmu dihancurkan tangan kirimu. Artinya apa, saudara-saudara? Pencapaian dari hasil kerja keras kita dihancurkan oleh kita sendiri. Istilah ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh jemaat Galatia, yang membuat Paulus menyebut mereka sebagai orang yang bodoh. Mereka telah menerima keselamatan Injil dan percaya kepada Kristus. Terlebih lagi mereka telah menderita karena Injil. Namun semuanya sia-sia karena mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu yang menjerat mereka untuk tetap melakukan hukum Taurat. Paulus di dalam konteks suratnya ini melihat keadaan jemaat Galatia yang sudah mulai terpesona terhadap kaum Judaisme yang menuntut hidup benar berdasarkan hukum Taurat. Kaum Judaisme mengajarkan kepada banyak orang bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh dari ketaatan kepada hukum Taurat dan melalui perbuatan baik. Mereka mengajarkan bahwa iman kepada Kristus saja tidak cukup. Akan tetapi Paulus dengan tegas dan keras menegur jemaat Galatia yang mengalami kemunduran iman. Ia mengajarkan dan menegaskan kembali bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh karena kasih karunia Tuhan yang kita tunjukkan dengan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Orang dibenarkan bukan karena perbuatan baik atau amal ibadahnya, tetapi semata-mata karena imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hukum Taurat hanyalah seperti cermin yang menunjukkan noda dan salah kita, tapi ia tidak bisa membersihkan noda itu. Semakin kita berusaha membenarkan diri dengan usaha sendiri, semakin kita sadar bahwa kita tidak mampu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita sedang merasa tidak layak karena kegagalan, merasa jauh dari Tuhan karena dosa, atau justru merasa cukup baik karena pelayanan. Firman Tuhan mengingatkan, pembenaran kita bukan karena performa kita, melainkan karena iman kita kepada Kristus. Ketika kita jatuh, kita kembali dengan iman. Ketika kita berhasil, kita tetap rendah hati dalam iman. Ketika masa depan terasa tidak pasti, kita tetap berjalan dalam iman. Oleh karena itu, hidup orang percaya bukanlah hidup yang bergantung pada kemampuan diri, tapi pada anugerah Allah. Sekarang, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sedang mengandalkan usaha saya sendiri, atau sungguh-sungguh hidup oleh iman kepada Kristus? Kiranya kita menjadi orang-orang yang setiap hari berkata, Tuhan, bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuan dan kuasaku, tapi semata-mata hanya karena anugerah-Mu lah aku hidup dan menjadi seperti ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa hidup kami bukanlah semata-mata karena kemampuan, karena kecakapan, karena kebolehan setiap apa yang kami kerjakan. Bahkan kebenaran dan penyelamatan kami bukanlah karena perbuatan baik kami, bukanlah karena amal ibadah kami. Bukan itu yang menjadi keselamatan bagi kami, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Dengan seperti itu biarlah kami menjadi orang-orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala aktivitas, kegiatan dan kehidupan kami sehari-hari. Kami tundukkan diri kami ke bawah tangan Tuhan. Kami memohon
kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kami. Dan kami selalu berseru kepada Tuhan untuk selalu campur tangan dalam hidup kami. Berkati pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi, dalam pendidikan, dalam ujian-ujian yang mereka hadapi. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan juga. Boleh sukses di masa depan mereka seperti yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami, orang-orang tua kami yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit, di opname maupun dirawat jalan di rumah. Tuhan kiranya menyentuh, menjamah dan memulihkan, menyembuhkan kehidupan mereka. Sehingga kami boleh bersekutu lagi dengan mereka di waktu-waktu yang akan datang. Kami juga berdoa buat jemaat yang sedang di dalam pergumulan, apapun pergumulannya. Tuhan tolong bantu mereka dapat mengatasi, memenangkan pergumulan mereka. Dan hidup berpengharapan dan mengandalkan Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, berkegiatan. Tuhan Yesus menyertai kita menjadi berkat. Mari kita tebarkan terus kebaikan. Kita tularkan kasih dengan topot, tangihon, tangiyakon. Sehingga semakin banyak jemaat yang merasakan cinta kasih Tuhan hadir di hidupnya dan di keluarganya. Tuhan Yesus memberkati kita. Hola.